Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 April berjudul Memahami Nilai-Nilai. Saudara, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan keadaan ini manusia memberi harga kepada sesuatu berdasarkan filosofinya yang sudah salah. Mereka memberi harga pada banyak hal dengan nilai tinggi, padahal kualitas atau value yang ada di dalam barang itu atau sesuatu itu sangat rendah. Sebaliknya mereka malah memberi harga yang rendah kepada sesuatu yang memiliki nilai atau value yang sebenarnya tinggi, saudara. Pemahaman mengenai value pada sesuatu sangat tergantung dari pemahaman seseorang mengenai kebenaran. Nah, saudaraku, karena sejak kecil diajar mengenai nilai-nilai yang salah, maka banyak orang salah dalam memandang dunia ini. Banyak orang telah memberi harga kepada sesuatu berdasarkan pemahaman yang salah, sehingga mereka tidak menemukan nilai sesungguhnya dari sesuatu tersebut, saudaraku. Sesuatu tersebut bisa manusia, materi, pangkat, kehormatan, gelar, dan lain sebagainya. Yang sekarang diburu manusia untuk mendapatkan prestis, ya, nilai diri maksudnya. Padahal nilai diri manusia tidaklah ditentukan oleh segala hal tersebut. Jadi sesuatu yang harganya tinggi belum tentu memiliki value atau bernilai tinggi. Tetapi sesuatu yang bernilai tinggi atau value-nya tinggi sekarang ini belum tentu juga dihargai dengan harga yang tinggi. Kalau seseorang tidak mengenali nilai dari sesuatu tersebut, maka dia akan memberikan harga sembarangan. Orang yang memiliki pemahaman yang salah mengenai nilai-nilai adalah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, saudara. Saudara, cara seseorang menaruh harga pada sesuatu dalam hidup ini tergantung filosofinya. Di sini sering terjadi penipuan atau penyesatan, ya. Kebodohanlah yang menjadi penyebab dari suatu kesesatan. Dan memang firman Tuhan mengatakan umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah, gelap dalam memahami value sesuatu. Setiap orang merasa berhak menaruh harga pada sesuatu, sehingga ya harga bisa dimainkan sesuka hati, sesuai dengan selera dan apa yang dirasa sebagai kebutuhan utama. Banyak orang menilai dunia tetapi tidak berusaha untuk menilai dirinya sendiri, yaitu apa penilaian Tuhan terhadap dirinya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak bisa membedakan antara harga dan nilai, antara harga dan value. Banyak orang Kristen yang hidup dalam kesalahan dalam memberi harga. Hal ini bukan hanya menyangkut konsep hidup, melainkan juga cita, rasa, jiwa. Saudaraku, konsep hidup yang salah membangun cita rasa jiwa yang keliru juga. Banyak orang yang sejak kecil telah ditunjukkan dan diajar konsep yang salah mengenai nilai-nilai. Dunia dan segala keindahannya dianggap sebagai nilai tertinggi. Juga kehormatan, sanjungan, dan pujian dianggap sebagai kenikmatan jiwa. Selain itu, kenikmatan dosa dalam daging, dari makan minum yang tidak proporsional sampai seks, telah terbiasa menjadi irama hidup. Saudara, perhatikan Yohanes menyebutkan sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 15-17. Dan semua ini bukan berasal dari Allah. Selama belasan bahkan puluhan tahun, ya, banyak orang, ya, termasuk kita semua, ya,
telah diracuni oleh konsep yang salah. Jiwa kita menjadi rusak karena diracuni oleh konsep yang salah mengenai hidup. Nah, dan kita menjadi sesat, saudara. Karena terbawa oleh cara pandang filosofi dunia yang salah, banyak orang Kristen memberi nilai tinggi terhadap dunia, tetapi tidak memperhatikan nilai dirinya sendiri sebagai gambar Allah yang sebenarnya originalnya dirancang untuk serupa dengan Allah. Itulah sebabnya mereka tidak berusaha memberi diri digarap oleh Allah. Mereka tidak mau belajar mengenal kebenaran atau mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar agar serupa dengan Yesus. Saudaraku sekalian, pemulihan kehidupan seseorang oleh karya Roh Kudus dapat membuka mata pengertiannya sehingga dapat mengenali nilai-nilai hidup berdasarkan sudut pandang kebenaran Allah. Dan ia baru bisa memahami nilai-nilai kehidupan ini, saudara. Baru bisa. Dengan demikian seseorang dapat terlepas dari belenggu percintaan dunia. Nah, ironisnya banyak orang hidup dalam belenggu ini, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu bukan karena masalah sakit penyakit, ekonomi, jodoh, dan lain-lain, tapi letih lesu karena tidak memiliki persekutuan yang harmoni dengan Allah. Jiwanya pasti menjadi kosong. Itulah yang menjadi kausalitas atau penyebab letih lesu berbeban beratnya. Sejatinya keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan untuk melepaskan manusia dari belenggu tersebut selama masih mengikat. Untuk ini yang dibutuhkan adalah pengertian yang terus-menerus dibaharui oleh kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Yesus menyatakan bahwa kebenaranlah yang memerdekakan. Tentu dari pihak manusia harus ada kesediaan untuk diubah. Kesediaan ini merupakan tekad atau komitmen untuk mengubah selera jiwa. Hal ini harus dikerjakan secara terpadu bersama-sama dan berkesinambungan. Komitmen ini harus dibaharui terus-menerus. Saudaraku sekalian, untuk memiliki pengertian mengenai nilai-nilai, seseorang harus belajar dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Belajarlah padaku." Yesus menyatakan bahwa ia lemah lembut, artinya ia menjamin bisa menerima kita bagaimanapun keadaan kita, dan dia mau mengajar kita. Pembelajaran dimaksudkan agar kita mengenal kebenaran dan menjalani hidup seperti yang dia jalani, dan pembelajaran ini akan membuat kita semakin terikat, makin terbelenggu dengan Allah. Sementara pengertian seseorang diubah, selera jiwanya diubah, karakternya semakin seperti Kristus, memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Dengan demikian dia memahami nilai-nilai secara benar dan terbebas dari percintaan dunia. Inilah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.